Malah yang lebih kasihannya itu ya bilang virus COVID nggak ada. Heeh. Corona ini apa unsur-unsur politik dan segala macam. Nggak usah lah berpikiran begitu. Yang sekarang tugasnya kita apa? Memutus mata Heeh. rantai COVID ini. Kita nggak bahas dari mana dapatnya, apa bagaimana. Nggak usah bahas itu gitu. Kalau bahas itu nggak akan selesai ini pandemi gitu. Heeh, Kita benar. masih bandel. Ada yang bilang nggak perlu pakai masker gitu kan, nggak perlu. Dia lewat droplet. Itu pikirannya bodoh apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa The Dream Project. Kali ini kamu bareng Mario di TikTok dan kita bakal membahas ataupun ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita nih saat ini yang sedang berada di Kota Padang. Dia adalah salah satu mantan pasien COVID di Kota Padang dan sekarang sedang menjalani karantina mandiri. Dia telah mengalami swab 2 kali dan telah negatif. Dia ingin membagikan ya beberapa pengalamannya selama masa karantina dan selama menjadi pasien positif COVID. Ya, dan sekarang kita sudah terhubung dengan Mbak Jenny di Kota Padang. Halo Mbak Jenny. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Mbak Jenny ini mungkin bisa perkenalan dulu nih Mbak. Oh ya, perkenalkan nama saya Jenny Martinus, biasa dipanggil Jenny, usia saat ini 29 tahun, dan saya bekerja di Puskesmas Pegambiran dan juga di salah satu klinik swasta di Kota Padang. Jadi saya double job. Itu tugasnya saya sebagai bidan dan juga sebagai salah satu tim inti COVID di Puskesmas Pegambiran. Oke, wah. Jadi kali ini kita nggak cuma dapat ini ya, nggak cuma dapat seseorang yang pernah positif, tapi juga termasuk tim COVID-nya sendiri ya Mbak ya. Ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, mungkin bisa disaringkan dikit awalnya sampai bisa positif corona itu gimana sih Mbak? Oh iya, kalau untuk pasti dapatnya dari siapa kan kita nggak pernah tahu, karena kan Ijen banyak kontak dengan pasien, dengan warga, dengan masyarakat, dan dengan orang-orang lain. Mengingat kan Ijen juga double job, kerja di puskesmas iya, di klinik juga iya, dan juga Ijen kalau sebagai tim inti COVID itu, kita ngerekap data yang koordinasi dengan RT, RW, kader, dan juga Pak Camat serta Lurah. Dan Hmm. pasien yang pelaku perjalanan terjangkit yang misalnya kayak Mas baru dari Banjarmasin datang ke Jawa. Nah, itu kan melapor ke puskesmas. Nah, itu tugasnya Jen gitu untuk mendata dan melakukan pemantauan selama 14 harinya. Jadi Jen begitu banyak berhubungan dengan orang, jadi Jen nggak tahu dapat pastinya dari siapa gitu. Dan Ijen bisa tahu dengan cepat itu karena gini, kita di Padang ini untuk tim COVID-nya, tim inti COVID dan pemegang surveillance itu waktu tanggal 11 April disuruh lakukan tes swab serentak di Rumah Sakit Saman Padang Hospital. Hmm. Jadi kan harusnya yang naik kan PNS ya, namanya PNS teman Jen sendiri Kak Krisnawati. Nah karena Ijen yang terlalu banyak kontak dengan orang, Ijen menawarkan diri Jen untuk juga dilakukan tes swab gitu. Jadi dikoordinasikan sama teman Jen karena Jen kan cuman honorer di puskesmas Mas. Ya. Jadi Jen minta bantu sama teman Jen ini tolong bilangin ke orang DKK bisa nggak kira-kira Jen juga di tes swab gitu. Karena kan Jen banyak berhubungan dengan orang-orang banyak gitu. Tanggal berapa itu Akhirnya Kak tes pertama kali? tanggal 11 April Oke. 2020 ini. Heeh. Iya, jadi akhirnya dikasih tahu sama Kak Trisnya waktu itu jam setengah 11 siang. Jen boleh, ayo sekarang langsung ke Semen Padang ya, bilang Kak Tris gitu. Oke, Jen jalan ke sana diantar sama suami. Jadi diantar sama suami tanggal 11 itu Jen swab, tanggal 14 hasilnya keluar Mas. Oke. 14 itu hari Selasa, hari tanggal 11 April itu hari Sabtu. Jadi jam swab hari Sabtu, hasilnya keluar tanggal 14 hari Selasa. Hari Selasa itu keluarnya sekitar jam, Ijen yang Ijen tahu, Ijen waktu itu tahunya sekitar jam 10 lewat. Oke. Dan sebenarnya data Ijen ini tersebarnya sudah malam apa sorean gitu. Dan Ijen nggak tahu. Oh, heeh. Tahunya siang tanggal 11 itu Jen ditelepon sama temen Jen,
Jen nanya gini, Kak Tris, Jen yang nelfon waktu itu sih sebenarnya, Kak Tris, hasil tes swabnya kita udah keluar apa belum? Dia bilang gitu. Udah Jenny, terus gimana hasilnya Kak? Dia bilang gitu. Dari semua kita yang diperiksa, cuman satu yang positif katanya. Siapa Kak yang tinggal di Kampung Melayu katanya? Kalau tinggal di Kampung Melayu, Ijen sendiri. Oh Cuman iya. Ijen satu-satunya. Berarti Ijen tuh Kak, Jen bilang gitu. Dia nggak sanggup bilang, habis itu dia nangis. Oh, Nggak apa-apa, waktu itu posisinya Jen lagi dinas di puskesmas pembantu wilayah kerjanya oke. Jen. Heeh. Ah, gitu. Nah, itu berarti eh, sampai ketahuan itu berarti awalnya kalau nggak telepon mungkin nggak dapat kabar nih, Kak? Dapat kabar dia mau nelpon aja Oh, tapi Jen udah duluan nelpon gitu. oh gitu. Iya, Dari sekian orang tenaga medis, cuman kakak yang kena waktu itu. iya. Sebelumnya udah ada pasien nggak di Padang itu sendiri, Kak? Kalau untuk tenaga medis seperti dokter kan sudah ada yang kena waktu itu ya. Heeh. Dan juga kalau untuk Kota Padang udah ada yang kena waktu itu. Nah, kebetulan di waktu itu kan daerah Hejen tuh kan masih zona hijau, Mas. Oke. Belum ada yang kena. Nah, ketahuannya itu pas Ijen. Oke. Jadi pasien iya, tenaga medis iya yang pertama kali dapat COVID-nya. Kakak sendiri ketika mendapatkan info kalau positif COVID itu Mhm. ada gejala nggak sih di tubuh kakak sendiri? Sebelumnya nggak ada gejala. Jadi statusnya itu waktu itu orang tanpa gejala. Tapi kan konfirmasinya sudah positif, tapi jangan tanpa gejala. Nah, gejala itu munculnya di hari kelima sampai hari ke-11 izin dirawat, Mas. Oke. Nah, Gejalanya apa, Kak? Waktu awal-awal hari kelima sampai hari ke-11. awal-awalnya ya, pas hari kelima itu eh, pas mau makan siang Ejen kalau nggak salah, itu Ejen nggak bisa cium bau ini, bau masakan, bau sambalnya nggak kebau gitu. Habis Hmm. itu lidah Ejen tuh rasa pedas, rasa asin itu udah nggak berasa sama sekali Mas. Bahkan rasa asem pun nggak berasa gitu. Oke. Kita kan minum apa teh sama lemon ya, itu Ah. lemonnya itu kita icip nggak berasa sama sekali. Habis itu Hmm. kayak mulut kita ini sampai kerongkongan itu nggak ada air liur sama sekali. Jadi rasanya tuh kering, sakit kayak disayat-sayat kerongkongannya. Oke. Dan tapi kayak begitu tuh kayak ada seperti dicekik gitu lehernya kita. Dan Hmm. dada ini sampai punggung belakang ya, Mas, itu rasanya kayak diisi cairan penuh, tapi ditekan ke bawah begitu, pelan-pelan. Jadi rasanya tuh sakit banget gitu. Dan agent tuh batuk tapi susah gitu. Jadi kayak muntah, agent habis itu kan habis makan muntah, tapi yang muntah itu nggak keluar nasi, nggak keluar air. Jadi seperti lendir gitu, Hmm. tapi ada seperti dahak yang warnanya apa ya, coklat, agak mengarah ke coklat tapi keruh, Hmm. keras gitu. Cuman katanya kan apa ya, uh, karena ada seperti dahak yang nyumbatnya kita itu dan itu yang Hmm. keluar katanya. Dan katanya Hmm, kan gitu. apa efek dari obatnya juga ya. Iya, Jen kan konsumsi kloroquine waktu itu 3,5 tablet 3,5 tahun. sama oseltamivir, vitamin C, paracetamol, dan juga kodein. Oh, banyak ya obatnya, Kak? Banyak obatnya 8 macam. Ada azitromisin juga waktu itu sempat dan lansoprazol untuk lambung juga sukralfat waktu itu juga. Jadi obatnya Hmm. banyak. Dan juga ada vitamin C injeksi waktu itu Nah, kita dikasih 2 kali sehari apa 3 kali sehari. oke. Itu berarti, Kak, ketika Mbak pertama kali positif, otomatis kan di rumah kan sama suami nih. Mm. Itu suami langsung dites atau menunggu dulu beberapa saat? Nah, kita kan karena ini kita jangan cerita sedikit. Nah, Waktu kita pertama kali pegang COVID itu kan bulan Maret. oke. Nah, dari semenjak bulan Maret itu kita udah nggak tidur bareng, udah nggak makan bareng.
Kita pisah karena apa? Kita mikir gini, kalau sempat salah satu di antara kita positif, jangan sampai menularkan ke pasangan kita. Oke. Kan gitu. Benar. Jadi kita udah pisah tidur dan akhirnya kan Ejen ketahuan positif. Begitu Ejen ketahuan positif tanggal 11 itu, tanggal 12, tanggal 14 ya ketahuannya Ejen ya. Ya, tanggal 14 Ejen ketahuan itu, tanggal 15-nya suami Ejen di swab. Hari Ejen mau masuk ke rumah sakit waktu itu. Oke. Berarti swabnya duluan mbaknya ya? Iya, duluan sehari. Duluan sehari kan hasilnya 3 hari keluar. Tanggal 14 hasilnya Ejen keluar. Karena ada tahu Ejen positif, kontak-kontak erat dengan Ejen dan juga suami Ejen itu diperiksa swab semuanya di tanggal 15. Terus akhirnya perawatan juga di tempat yang sama, Kak? Enggak, kita beda rumah sakit, Mas. Karena waktu itu kondisinya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padangnya sendiri itu sudah penuh. Jadi nggak bisa suami Ejen masuk ke M. Jamilnya. Dan juga kenapa Ejen dirujuknya ke M. Jamil bukan ke Rumah Sakit IPC? Itu karena Ejen ada penyakit pemberat. Ejen tuh ada riwayat infark cerebral, itu kematian saraf di batang otak sebelah kiri 3 tahun yang lalu. Diiringi dengan epilepsi dan diiringi dengan kelumpuhan badan sebelah kanan. Oh, berarti ada. Dan juga terlalu banyak pemberat. Iya, dan juga Ejen ini Mas, penderita PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Itu kelainan di ovariumnya. Harusnya kan sel telurnya itu kan besar-besar, ini sel telurnya kecil-kecil. Jadi itu pengaruhi hormon di dalam tubuh dan juga metabolisme tubuh. Jadi banyak pemberatnya gitu. Makanya Jen dirawatnya di RSUP gitu. Kalau suami di Rumah Sakit Tipe C dirawatnya di Semen Padang Hospital tempat kita swab kemarin itu. Oh, tempat swab kemarin. Emang di Padang sendiri ada berapa rumah sakit rujukan sih, Mbak? Ada 4. Ada RSUP Dr. M. Jamil Padang, ada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin, ada Semen Padang Hospital, dan ada Rumah Sakit UNAN. Masing-masing punya alat tes swab sendiri, Mbak? Jadi yang tes swab itu yang ngerjain itu di RSUD dan masing-masing yang 4 rumah sakit rujukan itu ada ininya, ada tes swabnya, tapi sampelnya tetap dikirim ke laboratorium UNAN. Oh iya. Jadi pemeriksaannya 4 rumah sakit, tapi untuk pemeriksaan labornya itu tetap 1 pintu gitu, Mas. Berarti labnya cuma ada 1, Mbak, waktu itu? Iya. Kalau sekarang udah ada lagi nggak sih, Mbak? Enggak, kami itu satu-satunya untuk provinsi, untuk ini ya, untuk Sumatera, itu di labornya kami periksa. Jadi orang Bengkulu, orang Lampung juga ngirimnya ke rumah sakit, ke labor UNAN-nya. Wah, berarti dikit ya? Tapi luar biasanya kita salut dengan laboratorium UNAN, rumah sakit UNAN ini, mereka bisa kerjakan pemeriksaan sampel swab itu rata-ratanya 1.000 sampel per hari. Dan itu laboratorium UNAN di Padang ini itu laboratorium satu-satunya yang paling besar untuk melakukan pemeriksaan tes swab ini. Oke. Ya. Oh, berarti meskipun labnya cuma 1, tapi kerjanya cepat lah istilahnya ya? Luar biasa. Ejen itu salutnya dengan laboratorium UNAN-nya sendiri. Pernah tertinggi itu Mas tanggal berapa ya? Tanggal 18 sampai tanggal 31 Pak, tanggal berapa waktu itu ya? Itu bisa periksa 1.500-an sampel dalam sehari, dalam 23 jam. Harusnya kalau semuanya kayak laboratorium UNAN, kita sehari 10.000 mah gampang ya, Pak ya? Iya, harusnya gitu. Selain obat-obatan, apa aja sih yang dilakukan tenaga medis agar pasien cepat sembuh, Kak? Nah, kalau Ejen dirawat di Rumah Sakit M. Jamil, itu ya ada sisi luar biasanya di sana karena perawat dan dokternya itu mencoba mendekatkan diri dengan pasien. Itu juga
memberikan support secara psikologis ke kitanya. Oke. Jadi mereka itu seperti apa ya, Mas, kalau ada kan beberapa rumah sakit atau apa kadang kan agak takut ya dengan pasien ya. Jadi ngomongnya kan seperlunya aja. Ini Iya. enggak, kalau mereka tuh ngajak bercanda, ngajak apa. Jadi kita tuh enggak terlalu ngerasa sepi gitu di rumah sakitnya dan juga kasih buku gitu. Ini hobi baca nggak? Hobi, ntar dikasih buku. Pilih mau bukunya yang mana begitu. Terus juga suka ngajak ngobrol, suka apa. Jadi kita tuh diperhatiin banget. Kalau misalnya jam 10 itu belum tidur, itu mereka pada datang ke kamar. Kenapa aja ini belum tidur? Nggak bisa tidur. Kenapa? Nah, mereka mulai menggali. Nanti istirahat ya, obatnya diminum. Ayo coba istirahat, bawa zikir. Jadi rohaninya kita kesiram, psikologisnya kita juga nyaman gitu. Itu yang luar biasanya di M Jamil, Ijan rasakan. Terus dapat selain support secara psikologis, dapat misalkan perawatannya apakah ada SOP khusus nggak sih Kak? Misalkan harus makan ini, harus ngelakuin apa gitu? Oh iya, gizinya kita itu kan luar biasa ya Mas, tinggi kalori, tinggi protein kalau di Ya. sana. Jadi kita makan 3 kali sehari, buahnya itu kita dikasih sekitar 6-8 potong sehari, dikasih susu juga, dan istilahnya benar-benar protek dengan gizinya kita gitu. Dan juga kita kan kalau di M Jamil waktu diisolasi itu kan kita nggak boleh keluar dari ini ya, dari ruangan, memang harus di kamar. Nah nanti kadang teman-teman di sana itu ngajakin senam bareng pagi gitu. Ayo senam di dalam ruangan, di dalam kamarnya kita itu. Nanti perawatnya masuk 1 orang, udah senam nanti. Atau kita maunya sendiri boleh gitu. Tapi kalau habis Lebaran kemarin, itu gebrakan dibikin sama Dokter Dedi Sutia. Dokter Dedi Sutia itu seorang dokter yang juga terkonfirmasi positif COVID. Dirawat sebelahan dengan Ijan waktu itu di isolasi paru. Nah, setelah dokternya selesai isolasi mandiri di rumah, akhirnya beliau terjun lagi jadi relawan COVID dan beliau mencetuskan gerakan untuk senam dan berjemur bareng antara petugas dengan pasien. Akhirnya Wow. sekarang luar biasa, lebih cepat sembuhnya pasien-pasien di sana karena kan berjemur, senam. Alhamdulillah, begitu banyak perubahan sekarang. Berarti sesuai dengan informasi yang pernah aku dapat ya, berarti ada ya berjemur, ada treatment khusus, makan buah, makan minum susu dan lain-lain. Iya. Itu berapa lama Kak kemarin karantinanya? Kalau Ejan nih pasien terlama dirawat di RSUP M Jamil, 38 hari. Oh, 38. Normalnya berapa lama sih Mbak? Kan kalau bicara tentang karantina itu kan tergantung imun tubuh pasiennya masing-masing. Oh. Karena yang untuk membunuh virus ini kan sebenarnya bukan obatnya. Daya tahan tubuhnya kita yang berperang melawan virus ini, yang membunuh virus ini. Nah, karena Ejen banyak pemberat, bahkan Ejen kalah dari kakek-kakek umur 78 tahun. Beliau cuma 20 hari kalau nggak salah waktu itu dirawat, bapaknya Ejen 38 hari. Tapi Ejen bersyukur bisa melewati karantina yang luar biasa itu dengan akhirnya sembuh begini, Mas, gitu. Alhamdulillah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, lama, yang penting akhirnya bisa sembuh lah. Alhamdulillah, bersyukur bertahannya usahanya ada hasilnya ternyata. Iya, benar. Tapi awal-awal itu sempat takut nggak sih Mbak? Wah, aku banyak penyakit bawaan nih. Apalagi kan kemarin-kemarin kan beritanya kan kalau punya penyakit bawaan kan lebih beresiko lah Mbak daripada orang yang nggak punya penyakit itu. Kalau Ijen ceritakan takut COVID-nya enggak. Takut COVID-nya enggak, karena kan kita tahu nih perjalanan COVID itu bagaimana gitu kan. Yes. Akhirnya nanti kan imun tubuhnya kita berperang. Nah, begitu tahu Ijen positif itu, Ijen butuh waktu 2 jam untuk menangis. 2 jam setelah itu Ijen mulai manajemen stres, langsung Ijen tanamkan pikiran kalau Ijen pasti bakalan sembuh. Begitu masuk rumah sakit, jalanin protokol kesehatan dari rumah sakitnya, oke, Ijen bilang gitu kan. Tapi pas di saat
masa-masa puncaknya Ijen sakit, Ijen bukan takut mati karena COVID. Ijen tuh takutnya Ijen meninggal dalam keadaan tidak bawa amal ibadah, tidak ada apa-apa yang akan dibawa untuk ke akhirat. Benar lebih itu sih Mas gitu. Jadi sempat sedihnya itu gitu. Ijen nggak pengen meninggal dulu karena apa? Dosa-dosa Jen terlalu banyak dan amal ibadah Jen tuh nggak ada yang akan Jen bawa ke akhirat nanti, ke alam kubur nanti. Oke. Itu juga saya juga takut sih Mbak kalau meninggal belum bawa amal. Iya. Untuk suami sendiri lebih cepat karantinanya berarti berapa lama Mbak? Cepat 3 hari berarti. Lebih cepat. Suami 35 hari, Jen 38 hari. Jadi suami Jen kenapa lama? Kenapa lama? Karena kami kan juga punya riwayat penyakit. Yang suami Ijen itu punya riwayat penyakit leukemia. Pernah sakit leukemia, tapi sempat sembuh. Dan akhirnya akibat dari perjalanan pengobatan leukemianya itu, si suami pembengkakan hati. Pembengkakan hati? Iya, jadi itu yang bikin imunnya sedikit lemah dan proses penyembuhannya sama-sama lama dengan Ijen gitu. Itu berarti Mbak ini termasuk klaster berapa sih di Padang sendiri? Gimana? Termasuk klaster keberapa? Kalau untuk di daerah, Ijen itu klaster pertama di Kelurahan Pagambiran. Tapi pas center konfirmasi positifnya yang nomor 34. Oke. Untuk sekarang itu masih banyak nggak sih Mbak di Padang? Masih ya Mbak? Masih. Pedagang pasar raya pun itu ratusan jumlahnya yang terkonfirmasi positif. Pedagang saja. Jadi ada juga gebrakan dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan puskesmas yang mempunyai layanan untuk tes swab, karena nggak semua puskesmas Mas yang punya layanan swab. Puskesmas kita termasuk yang punya layanan swab, itu dinas di Pasaraya bergantian itu nge-swab pedagang-pedagang. Jadi sekitar 1.200-an yang di swab, hasilnya 200 lebih terkonfirmasi positif COVID. Wow. Banyak ya. Dan itu mama dan adik Jen kan juga tenaga kesehatan kami berempat di Puskesmas Pagambiran Dinas dengan beda-beda status ya. Mama PNS, adik kontrak BLUD, Jen tenaga volunteer atau yang biasa disebut dengan tenaga sukarela, tenaga harian lepas, dan udah Jen tuh security. Nah kami itu tugasnya terjunnya di COVID. Terjun di COVID. Nah, mama sama adik Ejen ini tugaslah di Pasaraya itu untuk nge-swab pedagang-pedagang di Pasaraya. Dan yang ngantar Ejen ke rumah sakit untuk diisolasikan dan juga suami Ejen itu mama Ejen sendiri. Yang ngantar Ejen waktu itu mama Ejen dan suami Ejen ke rumah sakit. 3 hari kemudian ketahuan kalau suami Ejen positif, mama Ejen yang ngantar suami Ejen ke rumah sakit. Tapi ibu nggak sampai positif kan? Alhamdulillah keluarga besarnya kami tidak ada yang positif satupun. Baik keluarga besarnya Ejen, baik keluarga besarnya suami tidak ada yang positif. Hanya kami yang kena. Padahal kalau saya ceritakan, sebelum saya diketahuin positif ya, tanggal 14 itu, tanggal 13 itu saya masih main sama adik. Masih jalan sama adik, makan, peluk dia, cium dia, makan 1 piring, makan minum 1 gelas gitu. Kalau dipikir kan nggak mungkin tidak benar. Menularkan ya. Dan pagi itu tanggal 14 Ijen kan ngambil absen ke puskesmas. Nah mama tuh datangnya pagian, Ijen juga datangnya pagian karena siap-siap mau turun ke lapangan kan. Itu masih minta suapin makan sama mama karena mau bawa bekal dari rumah kan. Disuapin pakai tangan. Ijen masih minum pakai air minum adik Ijen, tapi nggak ada yang positif. Itu mereka sudah 3 kali swab, keluarga Jen semuanya 3 kali swab, tidak ada yang positif hasilnya, negatif semua. Oke. Bisa gitu ya berarti ya? Rahasia Allah dan ternyata daya tahan tubuhnya luar biasa mungkin. Iya mungkin.
Tapi kakak kan tadi bilang kalau tenaga sukarela nih itu berarti inisiatif ikut sendiri atau diajak atau gimana? Nggak inisiatif kan karena kita sama teman kan cerita tuh, Jenny, Kak Tris besok mau tes swab, Jenny, Kak Tris hari ini mau tes swab, kata teman Jen yang pemegang COVID-nya itu, yang ketua kami kan, Kak Tris, Jen bilang gitu kan, bisa nggak sih ditanyain ke orang DKK-nya, bisa nggak Jen diperiksa? Awalnya kan iseng aja gitu kan, syukur-syukur bisa gitu, kalau enggak juga nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Ternyata setelah Kak Tris bilang ke orang DKK-nya yang waktu dia di rumah sakit itu, udah cepat langsung suruh ke sini katanya gitu. Langsung aja pergi gitu, Mas. Jadi kesadaran diri gitu. Karena kan kita berhubungan, Kak Tris orangnya dia nggak terlalu dekat dengan orang-orang yang baru datang kan. Kalau Ijen kan memang terjun langsung dengan yang melapor gitu. Makanya kita pengen tuh, syukur-syukur negatif kan gitu. Kalau positif kita cepat tahu, cepat berobat. Kalau kan orangnya begitu gitu, Mas. Kalau sakit atau apa pengennya cepat tahu. Jadi kita bisa cepat antisipasi gitu. Iya benar-benar. Tapi kan misalkan nggak jadi relawan kan malah nggak beresiko kan, Mbak? Kalau nggak jadi relawan nggak beresiko. Kalau masyarakat awam bilang begitu. Tapi kan sebenarnya siapa saja bisa beresiko, Mas. Kayak Mas bisa saja beresiko. Karena kan ketemu dengan banyak orang. Nah, malah lebih parah sebenarnya kan kalau kita yang bukan relawan ini. Iya sih, aku jadi juga. Semua, Aku juga kemarin-kemarin sempat mikir, wah kayaknya jadi relawan lebih enak nih karena kita lebih ngerti kan kondisinya seperti apa, terus bisa dites juga gitu kan. Jadi istilahnya kita sudah pakai APD luar biasa, walaupun kita relawan, tapi kan kita pakai APD bertemu dengan masyarakat ya. Tapi yang namanya ketetapan Allah siapa yang tahu. Allah kasih kita begini ya karena mungkin kita sanggup menjalaninya dan ada hikmahnya di balik semua ini. Gitu. Oke. Terus nih Kak, ketika awal positif corona, respon teman, tetangga, keluarga itu seperti apa Mbak? Respon keluarga sih pasti nangis. Respon teman nangis. Teman satu volunteer dengan Ejen kan nangis. Kepala puskesmas jadi lemas gitu kan karena nggak nyangka aja kenapa Jen yang dapat gitu kan. Dan tetangga ya istilahnya apa ya, karena datanya udah kesebar duluan, tidak ada yang meredam gitu kan, dan akhirnya ya dapat perlakuan yang luar biasa. Jadi saat Ijen tahu Ijen positif waktu itu kan mau masuk tuh ke rumah, kan pulang dari pustu ke puskesmas dulu, tapi cuman berdirinya di luar puskesmas, kasih tahu suami, udah sini dulu tapi jaga jarak. Kenapa? Kata udah Jen kan, kata suami Jen, Ijen hasil swabnya udah keluar dan ternyata Ijen tuh positif. Udah Ijen kan coba ya, namanya kalau cowok pasti kalau dengar berita gitu bukan nangis gitu kan, pasti masih cool. Udah adek pulang aja, nanti udah yang kasih tahu mama sama ibu pimpinan di atas. Oke, Ijen pulang. Pas Ijen pulang itu mau buka pintu kan ngelihat tetangga ya biasalah, kemana Kak gitu kan, langsung dia kan berjalan nih sama anaknya berempat. Tutup mulut, corona, dibilang gitu. Lah Jen kan kaget, Jen pikir kan ya baru Jen yang tahu berita ini. Ternyata sudah begitu luar biasanya beritanya, dan sampai orang dari daerah mana gitu telepon Jen, WA Jen, bener nggak sih Jenny positif COVID? Lah kita kan baru tahu kenapa bisa nyebar gini gitu kan. Ada juga berita simpang siur, Jen apa bener Jenny lagi nanganin pasien positif COVID, dan Jenny sendiri yang terjun, Jenny juga kena. Jadi banyak WA yang masuk, yang namanya kita pelayan masyarakat, kita tim COVID, jadi kan nomornya kita tuh nyebar kemana-mana gitu. Iya sih, benar sih. Dan luar biasa. Tapi itu gimana Mbak, kok bisa masyarakat bisa tahu kalau Mbak kena, bahkan di awal-awal bisa tahu, itu gimana? Sampai data kesebar itu gimana? Kita nggak tahu juga nih Mas, siapa yang menyebarkan. Itu jangan heran. Nggak tahu siapa yang nyebarin itu gitu. Sampai sekarang tuh nggak tahu gitu. Padahal SOP-nya sendiri sebenarnya nggak boleh disebarluaskan. Enggak, harusnya nggak boleh. Kalaupun ingin menyampaikan beritanya, harusnya begini, perempuan 29 tahun, pagambiran. Hanya itu yang boleh. Okay.
Kalau daerahnya ini aja ya enggak, Mbak ya? Mas. Kalau ini enggak, berikut kami sampaikan pasien terkonfirmasi positif COVID. Nama Jenny Martinus, usia dibikinnya 30 tahun waktu itu. Heeh. Alamat Jalan Kampung Melayu, Pagambiran. Pekerjaan pegawai puskesmas. Dibikinlah apa pekerjaan itu sebagai tim COVID yang memantau kegiatan COVID ini segala macam dibikin ya Mas. Sampai fotonya diambil, dicuri dari Facebook, dari WA, dari segala macamnya. Dan disebar-sebarkan sampai itu beritanya nyampe sampai ke Malaysia, sampai Singapura, dan beberapa teman Jen yang ada di Australia juga dapat. Wow. Malaysia, Singapura itu Mas, Malaysia, Singapura, Brunei itu benar-benar orang yang nggak Jen tahu sama sekali. Oke. Ya. Berarti ada kebocoran data ya Mbak ya di sini ya? Ya. Dan Ijen ya Mas, andai kan Ijen bisa ngomong ya, buat yang di luaran sana itu stop. Jika misalnya nih, kayak Ijen orangnya positif COVID, dijemput sama petugas kesehatan atau rumahnya didesinfektan sama petugas BPBD misalnya ya, nggak usah jadi wartawan dadakan gitu. Foto, videoin, terus sebarin ke sosmed, itu kan sebenarnya juga apa ya, bikin ngedown keluarga dan pasiennya sendiri gitu. Iya, benar. Kan juga punya rasa malu ya, walau bagaimanapun, walaupun ini bukan aib ya Mas ya, penyakitnya, tapi walau bagaimanapun kita kan juga ada rasa malu, ada rasa sedihnya. Kita manusia, terlepas Ijen dari tenaga medis ya. Sedangkan Ijen yang tenaga medis yang sudah kebal dengan segala hinaan, cacian dari masyarakat, Ijen bisa down, apalagi masyarakat awam. Stop untuk nyebar-nyebarkan data, stop untuk jadi wartawan dadakan. Video-videoin, terus penjemputan kan banyak ya Mas pasti Mas iya, banyak lihat ya. Benar banyak banget. Pasien positif COVID, aduh ngeri banget, waspada. Kan nggak harus kayak begitu gitu. Iya, benar. Terus itu berarti Mbak Jenny ini bahkan sampai pindah tempat ya Mbak ya? Udah nggak di rumah lagi nih? Iya, nggak kuat. Tapi ada rencana balik lagi gitu kapan atau setelah pandemi aja lah sekalian gitu? Enggak, jadi kan Ijen di sini sebenarnya itu yang pertama, Ijen yang alasan pertama kan memang nggak sanggup dengan sanksi sosial. Yang kedua, isolasi mandirinya kan belum kelar, Mas. Nah, jadi kalau seandainya kita isolasi mandiri itu kan kita nggak boleh ini ya, nggak boleh keluar kelayapan gitu ya, apa ke pasar, apa ke warung, kan nggak boleh ya. Nah, jadi kalau seandainya Ejen pulang, berarti kan nggak ada yang ngurusin kami di rumah. Jarak dari rumah Mama ke rumah Ejen itu sekitar 15 menit. Jadi kan kasihan kalau Mama harus bolak-balik ngantarin makanan atau iya sih, benar sih. Ya, segala macamnya. Nah, itu sih alasannya juga. Jadi ada dua alasan itu gitu. Jadi Mama pengennya nutrisi Jen terpenuhi, kesehatan Jen terpantau. Dan sampai sekarang itu Mas Jen nggak boleh kerja sama Mama. Jadi baju dicuciin, makannya disediain. Karena apa? Karena Ijen ada penyakit beratnya itu, jadi Ijen kalau agak kecapean tuh sesak nafas langsung. Kalau kena dingin sesak gitu. Nah ini udah hari keberapa nih Mbak di karantina mandiri? Di rumah Mama ya, hari ke-12. Kurang 2 hari lagi berarti ya? 2 hari lagi. Jadi makanya tanggal 6 Jen udah masuk kerja gitu. Suami udah selesai berarti ya? Belum. Kita jadi walaupun bedanya 3 hari ya sama suami, tapi kita pulangnya bareng. Oh iya. Itu karena apa aja nggak tahu juga. Jadi waktu sakit itu kan Jen pernah nih swabnya begini, positif, akhirnya negatif, balik lagi positif. Oh gitu. Karena penurunan imun tubuh. Oke. Jadi reaktivasi lagi ininya, kumannya, virusnya. Nah, jadi pas Jen udah negatif, swab yang ke-6 Jen negatif. Nah, suami swab ke-4 itu dia negatif juga. Oke, kita udah seneng banget nih, berarti kita udah ya minggu depan kita udah bisa pulang lah gitu bilangnya kan. Habis itu Ijen swab ke-7, suami swab ke-5. Ijen yang ketahuan duluan nih, Ijen positif lagi. Sedih
sedih. Jen bilang sama suami, udah hasil swab udah keluar belum? Belum, Dek. Adek macam mana? Udah keluar dah. Hasilnya apa? Positif dah. Dia bilang gitu kan. Kaget, dia diam kan. Dah, tapi enggak apa-apa lah, udah pulang duluan. Kalau udah pulang duluan, jadi Jen nggak mikir-mikir, Jen bilang gitu kan. Jadi Jen bisa fokus sama diri Jen sendiri. Enggak, bilangnya gitu kan. Kita enggak pernah pisah selama ini. Dia bilang gitu. Adek ke warung mau beli sabun aja udah antarin karena udah enggak mau adek kenapa-napa. Udah enggak mau pulang duluan bikin adek sedih. Kita pulangnya bareng-bareng. Dan sorenya hasilnya keluar ternyata dia juga positif lagi. Ini nggak tahu, mungkin ternyata Allah dengar kata-katanya dia dan Allah juga nggak ingin kami pisah-pisah. Nah akhirnya swab lagi nih, swab ke-8 dia negatif, swab ke-6 suami negatif, swab ke-5 dia negatif, ke-6. Nah izin swab 9 dia swab 7 negatif lagi, jadi sama-sama pulang kami hari itu. Itu harus berapa kali negatif sih sampai bisa pulang? 2 kali berturut-turut harus negatif, Mas. Kalau negatif positif harus ulang lagi. Negatif, cari negatif 2 kali berturut-turut. Jadi selama yang swab 9 kali, berarti kan swabnya 9 kali. Itu kita izin ada 3 negatif. Nah, suami Jen 7 kali swabnya. Cuman yang pertama tadi karena positif lagi, akhirnya ngulang lagi ya Mbak ya? Iya, ulang lagi. Tapi ini salut loh suaminya sampai kayak gitu ya, maksudnya nggak mau akhirnya malah positif lagi tuh. Terus. Iya, makanya dan itu juga jadi pertanyaan sama dokter, sama perawat di tempat Jen. Karena kebetulan dokter kami itu sama. Dokter paru, dokter penyakit dalamnya itu sama. Jadi yang nanganin Jen sama dokternya. Jadi dokternya dinas 2 tempat. Di SPH iya, di M Jamil iya. Nah, ya saya sampai bingung loh Jenny. Ini kalian nih janjian ngapain katanya? Negatif, positif. Lah kok sama hasilnya? Pasien gue juga nggak tahu Pak, tapi suami saya bilang gitu. Gimana? Wah, ini benar-benar 2 sejoli ini, benar-benar jodoh banget. Jodohnya sampai sekongkol sama virus nih, Pak. Padahal rumah sakitnya beda. Kalau rumah sakitnya sama bisa jadi sekamar kita misalnya bisa jadi gitu. Nah ini beda rumah sakit, jarak rumah sakitnya 15 kilo. Iya. Berarti satu orang positif COVID itu bisa berkali-kali atas swab ya Mbak ya? Iya, ada yang 12 kali swab baru negatif-negatif. Itu berapa kali sehari tesnya Mbak? Maaf, berapa kali dalam seminggu mungkin atau dalam berapa periode? Jadi berbagai macam. Jadi juga ada nih pasien udah negatif, negatif lagi, positif lagi. Itu tesnya ada juga. Tiap minggu atau gimana Mbak? Jadi kalau misalnya gini Mas, kita periksanya misalnya hari ini, hasilnya 2-3 hari lagi keluar. Jika hasilnya kita negatif, malamnya kita langsung di swab. Hari itu juga kita langsung di swab. Nunggu lagi 2-3 hari. Kalau memang negatif, berarti kan udah boleh pulang. Berarti 2 kali negatif ya. Tapi selagi positif, itu jarak swab pertama dengan swab berikutnya itu 5-7 hari. Oh iya. Gitu. Oh gitu ya. Berarti cepat tidaknya kan ya tergantung imun tubuh itu ketika dites swab ya Mbak ya? Iya. Terus nih Mbak, ada ini nggak sih pengalaman tersendiri nggak ketika selama dirawat itu melihat apa pasien-pasien di sana seperti apa atau mungkin yang dirasakan Mbak sendiri selama dirawat sebagai pasien COVID itu seperti apa? Kalau pengalaman diri sendiri itu luar biasa sebenarnya. Pengalaman agent itu jadi lebih dekat dengan Allah yang selama ini hanya bisa kerjakan ibadah yang fardu saja, sekarang sudah bisa kerjakan yang sunat-sunat. Bahkan yang belum pernah kita kerjakan sekalipun. Itu sudah bisa dilakukan. Nah, dan juga
melatih apa ya, Mas? Manajemen kesabaran, manajemen stresnya luar biasa. Mhm. Jadi yang awalnya kita temperamental, orangnya panikan gitu kan, semenjak sakit itu bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Mhm. Kalau Jen orangnya kan sukanya gini, kalau memang hari ini tanggal segini jam segini ya jam segini janjinya, nggak bisa molor-molor. Nah kalau Ya. di sana karena waktu itu membludaknya pasien, kadang obatnya jam 12 malam belum datang-datang yang untuk kita minum malam. Mhm. Biasanya kan dia suka ngamuk, orangnya suka ngamuk kan, orang temperamental, pokoknya apa-apa tuh harus tepat waktu, apa-apa itu Oke. harus sempurna. Heeh. Nah, semenjak itu jadi bisa memahami gitu loh, Mas. Paling nanyain ke susternya, kan kalau di rumah sakit itu, kalau Mas sudah pernah lihat videonya Ejen di Instagram atau di Facebook, itu kan di depan, di hadapannya kita tuh ada CCTV. Jadi Heeh. komunikasinya tuh kalau kita butuh apa-apa, itu kan lewat CCTV, lambaikan tangan. Jadi kadang-kadang kita udah lambaikan tangan udah 2 jam, 3 jam, perawatnya masih belum datang. Karena Hmm. apa? Satu tim itu 8 orang. Pasien yang ada waktu itu sekitar 40 lebih. Wow. Yang nggak Berarti satu tercover. perawat bisa ngurusin 5 sampai 6 orang. Ah, ya. Nah, jadi bisa ngelatih itu gitu. Jadi, Heeh. kapan obat saya datangnya? Maaf ya Kak, kami lagi ini ada yang gawat di sana di sebelah. Oh, oke. Jadi bisa melatih sabar gitu. Dan kalau untuk apa ya? Untuk diri itu, kalau untuk pengalaman lihat pasien-pasien lain itu Jen kayak gini, di sebelah itu sudah ngelihat 2 kali yang meninggal. Hmm. Jadi bagaimana apa perjalanan mereka berjuang itu berakhir kelihatan karena waktu Jen diisolasi paru itu kan kacanya itu kan transparan. Ada Hmm. yang kayak di video Jen juga, itu kan kaca transparan. Jadi kamar sebelah kita bisa lihat apa yang terjadi. Oh, Nah, iya. ngelihat itu tuh jadinya lebih banyak bersyukur, Mas. Oh, ternyata saya ngerasa diri saya ini mau mati lah. Ngerasa nggak berdaya lah, ngerasa terlalu berat cobaannya kita. Kita bisa lihat yang di sana. Gimana Heeh. ajal menjemput kesakitan. Lagi sakratul maut nggak ada yang nemanin. Dibiarkan sendiri karena memang nggak boleh masuk kan. Iya, Kita iya. mau bantu juga nggak bisa walaupun kita sama-sama positif. Kita dikunci dari dalam. Oh, heeh. Udah tua, sendiri, sakratul mautnya hadapin sendiri betapa menderitanya, betapa sakitnya. Nah, di sanalah belajar untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu harusnya Begitu tuh banyak. orang-orang tahu tuh Mbak, biar nggak pada bandel tuh. Nah, tapi ya apa? Malah yang lebih kasihannya itu ya bilang virus COVID nggak ada. Heeh. Corona ini apa unsur-unsur politik dan segala macam. Nggak usah lah berpikiran begitu. Yang sekarang tugasnya kita apa? Memutus mata Heeh. rantai COVID ini. Kita nggak bahas dari mana dapatnya, apa bagaimana. Nggak usah bahas itu gitu. Kalau bahas itu nggak akan selesai ini pandemi gitu. Heeh, Kita benar. masih bandel. Ada yang bilang nggak perlu pakai masker gitu kan, nggak perlu. Dia lewat droplet. Itu pikirannya bodoh apa gimana? Jadi dia mikir gitu. Droplet dari cairan cairan mulut ya. Kita jaga jarak 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter. 2 meter kalau dia bersinnya kenceng, batuknya kenceng, muntahnya kenceng, otomatis kan kita kena juga. Iya, benar, benar. Lah, penting kan pakai masker walaupun Heeh. kita nggak sakit karena apa? Nggak hanya virus corona yang kita takutin, TBC juga bisa kita takutin. Heeh. Sebenarnya lebih ganas TBC daripada corona ini. Nah, itu. TBC Saya, bisa ngambang di udara. Kalau corona ngikutin gravitasi bumi. heeh, heeh. Tapi apa? Kalau virus COVID ini masuk ke Jen misalnya, Jen tertular dari orang lain, masuk, Jen kena cipratan atau sentuhan dengan dia pas salaman. Kadang kita kan suka nggak sadar mas, Hmm. bersin, apa batuk, atau ngucek-ngucek mata ya. Iya, Pak. Itu dia masuknya misalnya 2 apa 3, tapi dalam 24 jam dia berevolusi jadi jutaan. Itulah yang menggerogoti kerongkongan dan matanya kita. Hmm. Jadi kan sama-sama sebenarnya
virus nggak usah parnoan, tapi kita kan perlunya waspada. Iya, benar sih, Mbak. Nah, stop lah pikiran-pikiran yang apa? Mas tahu lah. Jadi kalau kalau Jen ngomong itu ya, jiwa emosi Jen keluar banget gitu. Jadi stop Heeh. dengan pikiran bodohnya gitu. Semua yang terjadi ini atas ketetapan Allah. Tugasnya kita apa? Memutus mata rantai. Cukup. Memutus mata rantai dengan apa caranya? Ikuti protokoler kesehatan. Heeh, heeh. Iya benar, mau percaya COVID dari mana kayak mau gimana pokoknya tetap pakai masker, jaga kebersihan gitu ya, Mbak ya. Heeh. Iya. Kan kalau masalah ini juga dibahas ya, Mas ya. PSBB kita mau makan apa, mau apa. Lah, PSBB itu kan ditetapkan jamnya. Jam sekian boleh beraktivitas. Jam sekian udah nggak boleh lagi. Kan gitu PSBB. Nggak harus memang benar-benar kalau PSBB-nya Indonesia kan begitu. Iya benar. Penetapan jam bukan tidak boleh keluar sama sekali. Nah, Iya. ini masyarakat belum apa-apa udah mencak-mencak. Nah, boleh keluar, boleh beraktivitas, misalnya kayak ojol, boleh beraktivitas, kayak yang jualan boleh beraktivitas. Tapi apa? Minimal kita pakai alat pelindung dirinya kita, agar kita jangan tertular oleh orang lain atau seandainya kita punya virus, kita tidak menularkan ke orang lain. Nah, Iya. APD-nya itu apa? Kalau kita nggak punya masker medis, kita bisa pakai masker kain. Bisa diganti 3-4 jam sekali. Nah, pakai masker, pakai kacamata. Kalau kita nggak pakai kacamata minus, kita bisa pakai kacamata gaya. Iya benar. Pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai sepatu yang menutupi full kakinya kita. Dengan begitu, kita sudah protek diri kita dan selamatkan orang lain. Iya. Nah, setelah habis di luar aktivitas, itu kita kan bisa cuci tangan. Begitu kita nyampe di rumah nih, Mas, jangan ngomong anak dulu. Jangan pegang barang-barang dulu, jangan duduk-duduk santai dulu. Langsung masuk kamar mandi, buka sarung tangannya, cuci tangannya, buka baju, buka masker, cuci tangan lagi, cuci muka lagi dengan sabun ya, Iya. minimal 30 detik, habis itu langsung mandi. Insya Allah tidak akan tertular virus COVID dan virus-virus lainnya. Nah, itu. Sesimpel itu, tapi masyarakat kita nggak mau lakuin. Itu sebenarnya. Iya benar sih, Mbak. Emang apa ya? Kita mungkin udah terlalu terbiasa ya hidup jorok selama ini ya. Jadi Ya, benar. susah buat dibilangin buat bersih tuh. Ya, sebenarnya kan gampang, nggak ribet gitu. Tapi terlepas dari gizi ya, Mas ya. Kalau kita sebenarnya kan kalau untuk kita sehat ini kan yang pertama sekali itu memang kebersihan. Ketika kondisi seperti ini emang kebersihan kita itu nggak cuma menyelamatkan diri sendiri tapi juga nyelamatin orang lain juga. Benar banget, iya. Nah Mbak, ini aku mau nanya nih sesuatu nih. Tadi kan Mbak bilang dirawat nih pakai kloroquine gitu kan. Iya. Itu kan sekarang kloroquine sendiri kan dilarang nih sama WHO sekarang. Itu sebenarnya obat apa sih ini? Kalau dari berita ya, dari yang dibaca itu kan kloroquine itu kan obat malaria. Ha-ha. Nah, obat malaria dia itu kan sebenarnya untuk, katanya salah satu untuk mengikis virusnya yang bandel ya. Ha-ha. Katanya begitu. Nah, izin minum kloroquine itu efeknya juga luar biasa gitu. Kita berdebar, halusinasi, muntah, mual, dan apa ya Mas, kayak keliengan gitu loh. Ini mata nih nggak fokus Mas. Mata nih nggak bisa ngelihat bagus. Jadi kalau pas di video itu kayak gini, mata tuh udah coklat banget, bengkak, jadi gini aja, nggak bisa ngelihat gitu. Jadi luar biasa efeknya, berdebar, halusinasi gitu. Kita pikir mau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi tapi semua itu memang dilawan dengan ya ibadah. Insya Allah berarti bisa. kloroquine sendiri itu efek sampingnya berat ya Mbak ya? Iya. Suami juga ngerasain gitu, cuman suami nggak ada muntah. Suami tuh ngerasanya matanya berat gitu katanya, nggak bisa fokus. Jadi bawaannya tuh pengen tidur aja. Berdebar ya. Gitu. Oke. Terus Mbak sendiri ada respon nggak? Kan pemerintah kan habis ini mau nerapin nih new normal. Jadi ada beberapa tempat yang
PSBB-nya dicabut. Itu menurut Mbak gimana? Eh, kalau sebenarnya hidup berdampingan dengan corona itu bukan suatu ini ya, bukan suatu penyelesaian ya. Iya. Kalau memang sebenarnya kita bisa contoh dari negara-negara lain, ketika lockdown-nya diberlakukan, itu masyarakat kan nggak dikasih uang, tapi ditanggung makannya. Iya. Kebutuhannya kan ditanggung. Harusnya seperti itu untuk memutus mata rantai COVID ini. Memang tidak boleh bekerja sama sekali kecuali tenaga medis ya, tenaga medis dan ada beberapa inilah sektor-sektor keuangan itu kan memang tidak bisa dihentikan ya pekerjaannya. Nah, bagi yang lain-lain harusnya kan ini ya, harus sebenarnya diberlakukan lockdown bukan new normal. New normal ini kita kan kasihan nanti. Iya. Berarti kan kalau seandainya new normal diterapkan, otomatis herd immunity mau tidak mau memang akan berjalan secara alamiah. Kasihan. Iya, seleksi alam berarti kan mau ngebunuh ratusan juta umat manusia yang ada di Indonesia. Iya, benar. Nah, karena itu otomatis 60% populasi manusia pasti akan hilang dengan adanya herd immunity. Berkaca dengan kejadian ratusan tahun yang lalu yang ada wabah macam Black Death gitu dan flu Spanyol. Jadi kalau mau ngomong susah, nggak diomongin, nyesek di dada gitu. Sebenarnya kan berkaca dengan negara lain gitu kan, daripada anggarannya untuk ini itu gitu kan, mending ya untuk benar-benar lockdown gitu, benar-benar istilahnya kayak apa ya? Misalnya ini ini kebutuhan buat seminggu, ini RT ini bagiin nih apanya gitu. Jadi ada struktur organisasinya untuk penyaluran bantuan agar kebutuhan di ini terjalani gitu. Tapi harusnya ya, Mbak, begitu. Aku setuju sih kalau misalkan pemenuhannya lebih ke makanan atau apanya gitu kan. Kalau dikasih duit itu malah diselewengin buat yang lain kan. Iya benar. Apalagi orang Indonesia kan berat di cicilannya, Mbak. Nah itu dia. Harus berkaca dengan negara lain kita harusnya gitu. Janjinya mau apa ya, mau tangguhin cicilan, taunya yang kena positif masih terus diteleponin sama debt collector-nya. Kasihan gitu. Harusnya kan benar-benar ini ya, benar-benar concern dengan apa? Dengan problema masyarakat ini memang gitu. Tapi mah janjinya pemimpin kita mau ditangguhin lah, mau inilah, mau itulah, mah bohong. Nggak ada. Iya benar sih. Aku juga dapat info dari teman. Cuman diundur aja atau gimana, atau malah diundur tapi makin mahal nantinya gitu. Dendanya jalan, Mas. Iya, dendanya tetap jalan ya, benar. Waktu di video agent itu kan Jen bilang, mending di rumah aja, patuhi aturan PSBB. Nah, harusnya kan masyarakat tuh mengerti kan Jen gak harus kan Jen juga jelaskan tapi nggak jelaskan secara mendetail ya. Boleh berkegiatan di luar, jika memang harus kerja di luar harus pakai ini itu. Tahu nggak, Jen tuh diserang lewat inbox, lewat DM Instagram. Kamu tuh nggak ngerti, nyari makan susah, kamu mah enak, makannya ditanggung tuh di rumah sakit sana, segala macam dibilang. Padahal Jem bukan maksudnya memojokkan masyarakat, bukan gitu. Maksudnya itu kita gini, buat kebaikannya kita boleh aktivitas tapi pakai itu gitu. Habis itu benar. Lakukan ini. Nah, jadi masyarakat kadang nggak bisa cerna gitu apa yang kita sampaikan gitu. Iya, benar-benar. Jadi ngiranya tuh kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah aja, terus nggak boleh kerja lah, nggak boleh nyari duit, nggak boleh makan. Oh enggak, makan apa kita, siapa yang bantu, kan? Nah kayak pembagian BLT waktu itu, katanya PSBB, tapi disuruh warga ngumpul di kelurahan lah, di kecamatan, di kantor pos lah. Akhirnya apa? Hal seperti itu yang akan ini kita udah PSBB 2,5 bulan. Tahu-taunya demi bantuan dikerahkan
masyarakat untuk rame-rame berkumpul begitu. Lah, apa kejadiannya? Akhirnya kan positif naik lagi, positif Iya. COVID-nya. Apalagi yang habis kena bisa kena lagi ya Mbak ya? Bisa. Kayak Jen begini bisa. Kalau Jen nggak patuh, bisa kena lagi. Oke Mbak, mungkin itu aja udah, wah cukup lama nih kita ngobrol ya Mbak. Iya, nggak berasa. Nggak berasa. Nah, Iya. mungkin itu sih, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan kali ini bisa bermanfaat buat masyarakat dan masyarakat semakin, Amin ya Allah. amin, dan semakin paham mengenai pentingnya nih menjaga kesehatan kita karena kena COVID itu nggak kayak masuk angin ataupun flu biasa Mbak ya. Perlu perjuangan lebih dan yang Banget. yang capek itu nggak cuma yang sakit tapi juga yang ngerawat juga ya Mbak. Iya. Oke, Mbak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lahir batin ya Mas. Iya, Maaf mohon kalau maaf ada lahir batin. Ya, semoga masa karantinanya segera selesai dan seluruh tenaga Amin. medis yang bekerja ini juga ya diberikan kekuatan ya agar Amin ya sabar Allah. ngadepin orang-orang yang kena corona dan yang Kami bandel-bandel. selalu sabar. Kami bilang terserah bukan yang menyerah. Tapi jangan bandel tuh. Iya. Tetap, Kami bilang terserah bukan menyerah gitu, tapi mohon kesadarannya. benar. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas. Semoga cepat kelar lah COVID ini di Indonesia intinya gitu. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Mbak Jenny. Ternyata banyak nih pengalaman yang bisa kita dapat nih ya dari Mbak Jenny yang pernah menjadi pasien positif COVID ini. Ketika menjadi pasien positif ternyata kita harus banyak ya berpikiran positif dan memanajemen stres kita agar tetap semangatnya menjalani hidup seperti Mbak Jenny walaupun dia punya banyak penyakit bawaan tapi akhirnya dia bisa sembuh dari corona setelah menjalani perawatan lah selama sekitar 38 hari. Dan buat masyarakat juga kita harus taat nih sama protokol kesehatan yang udah diterapin pemerintah. Kalaupun nanti bakal ada new normal, kita harus menjaga benar-benar kesehatan kita, menjaga kebersihan kita. Karena kalau sampai kita nggak jaga, wah bakal sia-sia banget nih 2-3 bulan PSBB kita ataupun ya karantina mandiri kita selama ini gitu. Oke, Mario kira cukup untuk Deep Talk kali ini. Sampai ketemu lagi di Deep Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.